Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita telah memasuki sesi yang ke-14. Dan pada sesi yang ke-14 ini kita akan membahas tentang manajemen piutang dan persediaan. Kalau berbicara tentang manajemen piutang dan persediaan, sebenarnya secara garis besar konsepnya itu sama dengan sesi sebelumnya, yaitu mengelola. Mengelola apa? Mengelola piutang dan persediaan. Kenapa piutang dan persediaan dijadikan pembahasannya dalam satu sesi? Karena piutang usaha dan persediaan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, tetapi berbanding terbalik. Maksudnya bagaimana, Bu? Pada saat persediaan mengalami penurunan, atau artinya adalah ketika persediaan di dalam perusahaan berkurang, itu artinya penjualannya meningkat. Kalau penjualannya meningkat, dengan catatan misalnya perusahaan tadi menjualnya secara kredit, akan mengakibatkan piutang usahanya naik. Sebaliknya, ketika persediaan bertambah, itu artinya perusahaan tidak mampu menjual atau menghasilkan keuntungan walaupun catatannya di dalam buku adalah piutang usaha. Maka ketika persediaannya naik, piutang usahanya akan turun. Sekali lagi, persediaan dan piutang usaha ini berhubungan erat, tetapi berbanding terbalik. Langsung saja kita akan membahas tentang bagaimana mengelola piutang usaha. Mengelola piutang usaha itu ada aturannya. Apa aturannya? Dengan menggunakan kebijakan kredit. Ingat, piutang usaha itu timbul ketika perusahaan menjual produknya secara kredit. Maka diperlukan perusahaan untuk mengelola piutang usahanya agar tidak terlalu tinggi dan mengakibatkan perusahaan kekurangan modal yang ada di perusahaan. Kebijakan kredit itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama adalah periode kredit. Periode kredit ini di sesi sebelumnya sudah saya bahas, yaitu periode penerimaan rata-rata. Periode kredit ini ketika jangka waktunya lama justru akan menaikkan penjualan. Kenapa? Karena tentunya konsumen akan lebih tertarik membeli barang yang dijual secara kredit dengan jangka waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan jangka waktu yang lebih pendek. Tetapi ketika periode kredit ini jangka waktunya lama, maka kelemahannya adalah kemungkinan gagal bayar dari konsumen sangat tinggi. Sebaliknya, ketika periode kreditnya jangka pendek, dia akan menurunkan penjualan karena konsumen tidak tertarik untuk membeli barang yang dijual secara kredit dengan jangka pendek. Gitu ya. Tetapi hal ini menjadi kelebihan bagi perusahaan karena kemungkinan gagal bayarnya menjadi rendah. Jadi ada positif, ada negatifnya. Kemudian kebijakan yang selanjutnya adalah pemberian diskon. Misalnya, saya adalah pemilik perusahaan, menjual produk saya itu secara kredit ke konsumen dengan memberikan periode kredit selama 30 hari. Tetapi dengan catatan ketika konsumen mampu membayarnya di hari ke-10, berarti lebih cepat daripada periode kreditnya ya, dari periode penerimaan rata-ratanya, saya akan memberikan diskon sebesar misalnya 5%. Kalau diskon ini saya berikan, akan menaikkan kemungkinan, akan menurunkan kemungkinan gagal bayar pada konsumen karena konsumen berbondong-bondong membayar lebih cepat karena kalau membayar lebih cepat dapat diskon. Tetapi ketika hal ini terjadi kemudian diskonnya diberikan, itu bisa jadi perusahaan saya akan mengalami keuntungan yang tidak sebesar seharusnya. Kenapa? Karena yang namanya diskon pasti dijual di harga yang lebih murah. Kalaupun perusahaan saya mendapatkan keuntungan, itu harus menjual dalam jumlah yang banyak. Kayak prinsipnya orang Cina itu loh, Rek. Ya, katanya kalau mau jualan nggak apa-apa untung sedikit, yang penting laku banyak. Seperti itu. Sekali lagi, kebijakan diskon ini akan memungkinkan kemungkinan gagal bayar semakin kecil, tetapi dapat menurunkan keuntungan
perusahaan. Kalaupun keuntungannya tetap, itu harus menjual dalam jumlah yang banyak. Sedangkan kebijakan kredit yang selanjutnya adalah tentang standar kredit. Standar kredit ini misalnya yang pertama tentang periode kreditnya diberikan berapa lama, kemudian diskon diberikan atau tidak, kemudian berapa penghasilan konsumen tersebut, kemudian apakah konsumen tersebut pernah melakukan gagal bayar di perusahaan lain, ataukah kemungkinan likuiditasnya tinggi atau rendah. Standar kredit yang saya bicarakan tadi barusan itu adalah beberapa contoh saja. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi intinya standar kredit ini adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan untuk konsumen, ya, agar dapat mendapatkan pinjaman dari perusahaan atau agar diperkenankan untuk membeli produk dari perusahaan secara kredit. Di mana standar kredit ini tujuannya untuk mengetahui apakah konsumen tadi akan gagal dalam membayar atau tidak. Di mana ketika standar kredit ini diketatkan, itu akan menurunkan penjualan karena konsumennya akan malas, aduh kakean peraturan gitu, kalau gampangnya ngomong. Tetapi kalau standar kreditnya dilonggarkan, perusahaan yang rugi, resiko gagal bayarnya juga akan semakin tinggi. Maka standar kredit yang solutif itu adalah yang berada di tengah-tengahnya. Karena mau diketatkan atau dilonggarkan dampaknya negatif semua kan ya. Bagi perusahaan, yang satu menurunkan penjualan, yang satu memungkinkan resiko gagal bayar yang cukup tinggi. Jadi ada standar kredit moderat di antara keduanya. Kemudian yang terakhir adalah dalam kebijakan kredit ada kebijakan penagihan. Biasanya kebijakan penagihan ini juga terdiri dari 3, kebijakan secara tegas, kemudian secara longgar, dan secara moderat. Kalau kebijakannya tegas, dapat menurunkan penjualan. Tapi kalau kebijakannya longgar, memungkinkan resiko gagal bayar konsumen semakin tinggi. Jadi sama ini dengan standar kredit. Misalnya kebijakan penagihannya, kalau tadi saya contohkan periode penerimaan rata-ratanya selama 30 hari, kemudian di hari ke-31 ternyata konsumen tidak membayar-bayar, maka kalau kebijakannya tegas ya langsung diambil aja, dijabel gitu bahasa Jawa nih ya, atau diambil barangnya karena belum membayar. Tapi kalau kebijakannya lemah itu atau kebijakan penagihannya longgar, ya udahlah diampuni dulu, masih telat 1 hari gitu ya, nanti kemungkinan resiko gagal konsumennya juga akan semakin tinggi ya. Maka kebijakan kredit yang berjumlah 4 ini harus benar-benar diperhatikan oleh perusahaan agar perusahaan dapat mengelola piutang usahanya tidak terlalu tinggi. Karena ketika piutang usahanya terlalu tinggi, itu artinya modal yang tidak tertagih jumlahnya banyak, resikonya semakin tinggi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan persediaan. Bagaimana perusahaan memanage sebuah persediaan yang ada di perusahaan tersebut. Kalau kita berbicara persediaan, kaitannya selain dengan piutang usaha adalah berkaitan dengan penjualan. Ketika persediaan tersebut datang terlalu cepat, dia akan membutuhkan yang namanya biaya penyimpanan. Misalnya nih ya, saya punya perusahaan sepatu, kemudian persediaan saya masih ada 100 pasang, belum ada yang terjual. Tiba-tiba saya dapat dari pemasok itu adalah 50 pasang sepatu lagi. Itu artinya persediaan saya meningkat, tapi datangnya terlalu cepat karena yang 100 saja belum terjual, sudah datang 50 lagi. Kalau yang 50 ini tidak saya simpan, ya, akan mengakibatkan kerugian juga bagi saya, karena saya juga punya kekhawatiran kalau nggak saya terima ini atau kalau nggak saya beli, nanti takutnya pas yang 100 pasang ini terjual, saya nggak bisa menyediakan untuk konsumen, akhirnya konsumen nggak jadi beli ke saya. Kayak
misalnya nih ceritanya adalah konsumennya mau beli tapi karena persediaan kita nggak ada, jadi kita bilang maaf ya barangnya habis. Kan hal-hal seperti itu yang dikhawatirkan perusahaan ya. Jadi yang benar yang bagaimana? Datang terlalu cepat butuh biaya penyimpanan, apalagi datang terlalu lambat. Ketika persediaannya datang terlalu lambat, yaitu tadi kita harus terpaksa menjawab maaf stoknya habis, dan itu artinya kita kehilangan satu penjualan kepada konsumen, kehilangan keuntungan kita yang harusnya menjual karena persediaannya datang terlambat. Maka bisa jadi kita butuh biaya pemesanan di tempat yang lainnya misalnya. Jadi intinya persediaan di dalam perusahaan itu tidak boleh datang terlalu cepat dan tidak boleh datang terlalu terlambat. Karena kalau datang terlalu cepat itu artinya perusahaan butuh biaya penyimpanan. Tetapi kalau datang terlalu lambat, bisa jadi perusahaan harus mengeluarkan biaya pemesanan pemesanan ekstra. Gitu ya, ada tahu tek lewat. Maka perusahaan harus dapat menentukan besarnya EOH dan ROP-nya. EOH itu apa? Economic Order Quantity, yaitu jumlah ekonomis yang harus berapa jumlah yang paling ekonomis yang harus dipesan oleh perusahaan. Jumlah yang ekonomis ini artinya adalah jumlahnya tepat tetapi dengan biaya yang minimum. Biaya apa? Tadi biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Sedangkan ROP adalah reorder point. Jadi jangka waktu atau jangka waktu yang digunakan untuk acuan kapan perusahaan akan memesan persediaan kembali. Oke, saya ulang. Kebijakan persediaan ini harus ditentukan dengan sangat teliti. Kenapa? Karena persediaan ini berkaitan dengan penjualan yang ada di perusahaan. Penjualan itu akan menghasilkan keuntungan. Kalau nggak bisa jualan, nggak punya persediaan, itu artinya perusahaan nggak dapat keuntungan. Maka harus dikelola, dimanage dengan benar. Karena kalau persediaan datang terlalu cepat, akan menimbulkan biaya penyimpanan. Tapi kalau datang terlalu lambat pun akan menimbulkan biaya pemesanan. Jadi harus datang tepat waktu. Kapan datang waktunya? Kita harus menentukan besaran ROP-nya, yaitu reorder point-nya, jangka waktu yang tepat untuk memesan kembali. Kemudian juga harus tahu berapa jumlah yang tepat untuk dipesan atau economic order quantity-nya. Maka nanti akan saya lampirkan contoh untuk menghitung EOH dan ROP. Ya. Saya kira materi saya untuk sesi 14 ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di forum. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di sesi ini ada lampiran tentang ROP dan EOH. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.